dalam arsitekturnya rumah Jawa itu tidak bisa dilepaskan dari bambu. Iya Pak. Jadi bambu itu merupakan unsur yang nyaris tidak bisa dilepaskan dari arsitektur rumah Jawa. Iya. Dipakai usuk, landar, atau bahkan tiang-tiang tambahan penyangga yang lain. Iya. Ada sereng ngoten iki. Iya. Kalau penyangga itu ya biasanya untuk teras. Nggih. Untuk dindingnya ya anyaman bambu yang seringkali dinamakan gedek. Oh nggih. Nggih. Saya pernah dulu bertamu di daerah utara, pesisir utara itu ada rumah Jawa yang lantainya itu juga terbuat dari anyaman bambu. Nggih. Jadi kalau berjalan itu ya kemretek gitu. Oh. Nggih. Selain itu bambu juga digunakan untuk rak-rakan, untuk naruh piring, Nggih. untuk jemuran gitu. Karena bambu ini fleksibel. Dia memiliki sifat yang kuat tapi lentur. Nggih. Udah dibentuk. Iya, melambangkan manusia yang kuat dalam menghadapi kesulitan, tanpa arogan. Bambu juga bisa dimaknai sebagai kesederhanaan, urip kang prasaja gitu loh. Dan ya bambu ini kan lumayan cepat pertumbuhannya. Nggih Pak. Jadi dan serumpun, orang Jawa itu suka sesuatu itu yang berkelompok atau gotong royong, namanya pring sedapur. Ada kan istilah itu, pring sedapur begitu. Jadi makanya bambu itu ya syarat filosofi juga, memiliki serat yang kuat. Bahkan sekarang itu ada bambu yang digunakan untuk ngecor. Oh gitu Pak. Iya, pengganti beton neser itu menggunakan bambu itu juga ada, karena bambu ini ya tadi memiliki sifat fleksibel dan diyakini beberapa pendapat itu lebih tahan gempa. Tahan guncangan ya Pak. Iya, tahan guncangan. Kalau bambu itu sebenarnya bukan hanya tanaman Jawa, tapi tanaman Asia tropis dan subtropis. Iya. Indonesia, Cina, India, Jepang itu banyak bambu itu. Nah, di Jawa sendiri bambu itu sudah tumbuh sejak ribuan tahun lalu. Sejak ribuan tahun lalu bambu ini sudah tumbuh di tanah Jawa ini. Dan bermacam-macam jenisnya. Ada bambu petung, ada bambu wulung, apus, ori, ada jabal, ada lagi yang sering digunakan kerajinan itu pring tutul atau bambu hitam ada. Oke. Dan saya damel properti nonton itu. Iya. Ada juga bambu yang asli berwarna kuning. Nggih. Biasanya juga digunakan untuk hiasan depan rumah gitu, ditanami bambu kuning ini. Nggih. Penyebarannya bambu ini ya secara alami saja sejak zaman prasejarah. Jadi sudah ya ribuan tahun lalu orang Jawa, khususnya Jawa itu mengenal bambu karena memang bambu sudah hidup di Jawa sejak lama. Jadi bukan hanya Cina, artinya bambu ini bukan tumbuhan impor, tapi sudah menjadi flora asli Nusantara sejak zaman yang lama. Nah, ini karena melihat
kemampuan bambu, kefleksibelan bambu itu. Akhirnya orang berpikir dan bisa digunakan untuk berbagai macam hal itu tadi. Dan sekarang ini mulai merebak lagi, mulai banyak lagi orang membuat joglo saung dari bambu, terus membuat gazebo dari bambu dan begitu. Artinya manusia mulai berpikir kembali tentang sesuatu yang alami. Mungkin ya karena kejenuhan berpikir, akhirnya orang itu kembali menuju pada sesuatu yang alami, seperti bambu itu, terus mungkin penggunaan bahan-bahan alami yang lain, batok seperti yang biasanya kita bahas untuk hiasan dan begitu. Dan bambu ini nggak hanya untuk bangunan rumah, akhirnya ada yang dipercaya membawa tuah. Oh nggih. Ada yang pernah kita bahas. Ya. Oh, betul nanten niku nggih, Pak. Nggih. Ada yang dipercaya bambu itu mampu menghindarkan dari kesialan. Ada yang digunakan bambu itu untuk tolak bala. Ya sama saja. Artinya dari kepercayaan itu bambu akhirnya melebar. Selain dia digunakan untuk bangunan rumah atau arsitektur Jawa dan berbagai perlengkapannya, termasuk meja kursi di dalamnya, kan ada kursi dari bambu ini. Orang menyebutnya lincak lah. Lincak. Terus kalau untuk alas tidur namanya galar. Artinya semakin luas dan semakin banyak fungsi dari bambu ini. Semakin banyak fungsi dari bambu ini. Jadi napa perabotan rumah tangga kados sampah ngoten niku kan nggih. Sampah. Dari anyaman bambu kan. Ada beberapa rumah makan itu yang sekarang menggunakan bambu untuk gelas. Bambu digunakan untuk gelasnya. Pas rasanya damel asbak. Iya, untuk asbak. Artinya persebaran bambu yang itu merupakan tanaman asli Nusantara itu memang sudah dikenal masyarakat Jawa sejak lama dan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari unsur kehidupan di masyarakat Jawa ini. Baik itu dari bangunannya sampai perabot pengisi dari bangunan itu sendiri.